فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita kemarin membahas tentang silah, di mana silah ini bisa berbentuk jumlah atau syibhul jumlah. Jumlah atau syibhul jumlah. Dan silah yang berbentuk syibhul jumlah, yaitu dhorof atau jar majrur, disyaratkan harus yang tam. Yang tam, dhorof dan jar majrur yang tam adalah yang terhasilkan faedah tanpa harus menyebutkan muta'allaqnya. Berarti muta'allaqnya itu sudah maklum. Itu bahasanya lebih gampang. Jadi kita ulang lagi. Qala syarih faqaullahu ta'ala qawluhu ahaduha ad-darbu ay al-makani. Wa yushtaratu lil wasli bihi huwa wal jar wal majrur an yakuna tamaini. Itu bacanya wal jari wal majruri, karena ataf ke bihi. Adapun huwa di situ untuk taukid, tapi terpaksa pakai dhamir rofa. Karena tidak ada dhamir jar munfasil, tidak ada. Lil wasli bihi wal jar wal majruri gitu. Dan disyaratkan untuk menyambung, untuk menjadikan silah dengan dhorof tadi dan juga dengan jar majrur, an yakuna tamaini, keduanya harus dhorof dan jar majrur yang tam. Wal muradu bit tami fihi ma, dan yang dimaukan dengan tam, yang dimaksud dengan tam dalam dhorof dan jar majrur, ma tahsulu bil faidatu biduni dzikri muta'allaqihi, yaitu apa-apa yang terhasilkan dengannya faedah tanpa harus menyebutkan muta'allaqnya. Ini bahasanya sulit. Bahasa yang gampang itu ma ulima muta'allaquhu, itu lebih gampang. Apa-apa yang muta'allaqnya itu sudah diketahui, jadi enggak perlu disebut. Ma urifa muta'allaquhu atau ma ulima muta'allaquhu atau ma kana muta'allaquhu ma'luman. Itu namanya dhorof tam dan jar majrur tam. Jadi muta'allaqnya itu tidak perlu disebut, itu sudah maklum. Biduni dzikri muta'allaqihi, tanpa menyebutkan muta'allaqnya itu. Ulima biduni dzikri muta'allaqihi, tanpa disebut. Itu namanya dhorof tam dan jar majrur tam. Dan dalam pelajaran maghrib kemarin sudah saya sebutkan tentang dhorof mustaqor dan juga dhorof lahu. Apa dhorof mustaqor dan dhorof lahu? Dhorof mustaqor adalah dhorof yang tidak disebutkan muta'allaqnya, dan dhorof lahu adalah dhorof yang disebutkan
muta'allaqnya. Dzaraf mustaqor maka muta'allaquhu mahdhufan. Wa dzarful lahu, dzaraf lahun adalah yang muta'allaqnya itu disebutkan. Jadi kalau di dalam kalam itu ada jar majrur seperti wal muradu biha, maka biha itu adalah jar majrur lahu karena muta'allaqnya muradu. Dia muta'alliq dengan muradu, muta'allaqnya itu ada, jadi dia dzaraf lahu. Kalau yang muta'allaqnya tidak ada, itu namanya dzaraf mustaqor. Zaidun fid dari kainun. Maka fid dari di situ adalah jar majrur yang mustaqor karena ada yang dibuang dari muta'allaqnya. Nah, kalau dzaraf mustaqor itu tam itu mustaqor. Memang harus sama, nanti ada titik sendiri-sendiri. Kalau di sini bisa dzaraf tam itu ya dzaraf mustaqor. Muta'allaqnya mahdhuf. Itu dzaraf mustaqor dan juga disebut dzaraf tam. Jadi kalau dzaraf tam dan dzaraf naqis, titik beratnya itu kalau tam itu sudah diketahui, kalau naqis itu seandainya dibuang itu belum diketahui. Maka harus disebutkan. Jadi bisa dikatakan sama. Ada nanti beberapa perbedaan ketika muta'allaqnya itu kaum khos tapi yang jaizul dzikr itu agak rumit nanti. Untuk sementara ini bisa dikatakan sama antara dzaraf tam dengan dzaraf mustaqor dan dzaraf naqis. Kalau dzaraf naqis ya, kalau dzaraf lahu ya jelas bisa untuk silah, tapi ya dengan yang menjadi silah ya muta'allaqnya berarti. Jadi enggak ada persamaan lahu dengan naqis di sini. Pokoknya itu tadi. Disebutkan aja definisinya masing-masing. Dzaraf mustaqor adalah dzaraf yang disembunyikan muta'allaqnya. Dzaraf lahu adalah dzaraf yang disebutkan muta'allaqnya. Kalau definisi dzaraf tam adalah yang diketahui muta'allaqnya. Dzaraf naqis yang tidak diketahui muta'allaqnya, maka harus disebutkan. Nah, ketika disebutkan, ya dia menjadi silah dengan muta'allaqnya, enggak bisa menjadi silah dengan dirinya sendiri gitu loh. Jadi maknanya kalau dzaraf naqis dia itu berarti harus disebutkan muta'allaqnya. Harus disebutkan muta'allaqnya. Sehingga yang menjadi silah itu muta'allaqnya tadi, enggak bisa dia sendirian. Dan kalau sudah disebutkan muta'allaqnya berarti namanya dzaraf lahun. Jadi hampir sama. Baik, qala wal muradu bit-tami fihi ma tahsulu bihil faidatu biduni dzikri muta'allaqihi ka amsilatil musannif bi khilafin naqisain wa huma alladzani la tahsulu bihimal faidatu illa bi dzikri muta'allaqihima. Fala yuqalu ja'a alladhi makanan wala ja'a alladhi bika. Enggak bisa
dengan sendirinya nggak bisa. Maknanya dhorob naqis itu nggak bisa menjadi silah dengan dirinya sendiri. Tapi kalau dengan muta'allaqnya bisa. Karena dia itu harus disebutkan muta'allaqnya. Jadi dhorob naqis itu bisa menjadi silah dengan muta'allaqnya. Itu bedanya. Kalau tam bisa menjadi silah tanpa disebutkan muta'allaqnya. Fala yuqalu ja'a alladhi makanan wala ja'a alladhi bika id la yatimu ma'nahuma illa bi dzikri muta'allaqin khasin. Sebab tidaklah sempurna maknanya, tidaklah dipahami makna keduanya kecuali dengan cara menyebutkan sebuah muta'allaq yang khusus, bukan kaun am. Khas di sini adalah kaunun khas, peristiwa khusus. Sebab kalau peristiwa umum boleh atau wajib disembunyikan. Kaun khas di sini karena kalau seandainya kaunnya am, peristiwanya umum, maka wajib disembunyikan. Khas khasin jaiz dzikr yang boleh disembunyikan, boleh disebut, boleh disembunyikan. Boleh disebut karena dia adalah kaul khas dan boleh disembunyikan karena sudah maklum. Seandainya sudah maklum. Nahu ja'alladzi sakana makanan. Nah, sakana ini adalah muta'allaq yang khas. Dia adalah sebuah perbuatan khusus, bukan perbuatan umum. Berbeda dengan kana kainun mustaqirun, itu perbuatan umum. Tapi kalau sakana itu adalah perbuatan khusus. Sudah suatu perbuatan dia itu. Walladzi marra bika. Demikian juga walladzi marra bika. Marra ini adalah muta'allaq khas. Tapi di sini agak muskil. Kenapa dikatakan la tahsulu bihimal faidah illa bidzikri, harus disebut muta'allaqnya, tapi di sini dikatakan jaizud dzikr. Pertentangan, katanya tadi harus disebut. Kok sekarang hanya sekedar jaiz, bukan wajib. Nah, ini agak muskil. Paham tuh maksudnya? Tadi kan definisi dhorob naqis itu kan nggak bisa dipahami kalau nggak disebutkan muta'allaqnya. Berarti maknanya muta'allaqnya harus disebutkan. Tapi di bawah dikatakan jaizud dzikr. Wallahu alam, nampaknya ini ucapannya adalah wajibud dzikr. Pokoknya sampean paham apa pendorongnya, kapan dia itu ada yang wajibul dzikr, ada yang wajibul hadaf, ada yang jaiz. Sampean yang penting paham pendorongnya masing-masing. Wajibul dzikr kapan? Wajib disebutkan kapan? Ketika apa? Kapan muta'allaq itu wajibul dzikr? Wajib disebutkan ketika enggak diketahui. Kalau disembunyikan enggak diketahui itu wajib dzikr. Ini kaidah dalam babul hadaf umum semuanya loh. Bukan masalah apa, bukan masalah muta'allaq, bukan masalah khobar. Pokoknya kalau enggak diketahui, enggak ada dalil yang menunjukkan, maka itu namanya wajib dzikr, harus disebut. Kalau wajibul hadaf kapan? Wajib disembunyikan. Kalau sudah maklum. Itu. Nah, kalau tengah-tengah antara keduanya, kadang diketahui, kadang tidak. Nah, inilah yang jaizul dzikr. Pokoknya sampean harus paham usulnya, rumusnya. Kapan sesuatu itu wajibul dzikr, kapan wajibul hadzaf. Itu kaidah umum dalam khobar, dalam mubtada. Kapan boleh disembunyikan, kapan enggak, itu mengacu pada kaidah umum itu. Kalau dia itu diketahui,
sudah diketahui, nggak perlu disebutkan pun sudah diketahui, maka wajibul hadzf, wajib disembunyikan. Kalau dia itu nggak disembunyikan, nggak diketahui, maka wajibul dzikr, wajib disebutkan. Nanti yang tengah-tengah antara keduanya itu ketika antara tidak diketahui atau diketahui itu. Yang jelas pokoknya yang bisa menjadi muta'alliq yang bisa menjadi silah adalah dhorof yang tam. Kalau dhorof yang nakis, yang muta'allaqnya harus disebutkan, maka dia nanti menjadi silah itu dengan muta'allaqnya, bukan dengan dirinya sendiri, sehingga masuk pada jumlah, bukan sibul jumlah. Sibul jumlah adalah jar majrur yang muta'allaqnya itu mahdzuf. Kalau jar majrur muta'allaqnya itu mazkur, bukan sibul jumlah. Ya. Jar majrur ataupun dhorof yang sibul jumlah itu adalah yang muta'allaqnya mahdzuf. Kalau yang muta'allaqnya itu mazkur, ya dia pada saat itu enggak menjadi sibul jumlah, ya dia memang jumlah bersama dengan muta'allaqnya. Gitu. Qala wa kharaja bid-dzarfil makani ad-dzarfuz zamani, dzarf zaman tidak bisa menjadi silah. Nahwu ja'al ladzi amsi awil yauma fala yasluhu ja'luhu silatan li adami husulil faidati bihi. Dzarf zamani enggak bisa dijadikan silah karena enggak ada faedahnya. Enggak terhasilkan faedah, tidak difahami. Faedah itu dalam ilmu nahwu itu ya pemahaman. Faedah itu dalam pemahaman, dalam bab ilmu nahwu itu ya fahmu as-sami, pemahamannya sami. Itulah faedah dalam babul kalam, babul nahwu. Qalu bi fi'lin mahdzufin wujuban, muta'alliq dengan fi'il mahdzuf wujuban. Karena apa? Karena sudah maklum, sehingga wajibul hadzf. Ai wa bidzalika asbaha al-jumlah, dengan itulah dia dzaraf dan jar majrur itu menyerupai jumlah, karena sebenarnya dia itu ada fi'il yang disembunyikan. Atau karena dia itu memikul domirnya muta'allaq, sehingga dikatakan sibul jumlah, karena di situ terdapati domirnya muta'allaq, yaitu dzaraf dan jar majrur yang mustaqor. Wa qawluhu taqdiruhu istaqarra ay au nahwuhu min kulli fi'lin amin. Takdirnya adalah istaqarra, maknanya bukan hanya istaqarra saja, boleh juga yang lain atau yang semisal dengannya dari seluruh fi'il yang umum, perbuatan umum yang enggak ada aktivitas apa-apa, sekedar ono, sekedar ada. Itu namanya fi'lun am. Maknanya tidak mengandung aktivitas apa-apa. Mujarradul wujud. Fi'lun am adalah mujarradul wujud la yatadammanu hududan. Tidak ada peristiwa apa-apa, yang sekedar ono. La yatadammanu hududan siwal wujud, kecuali sekedar ada. Itu namanya fi'il am, kaul am. Kahasola, seperti hasola. Zaidun fiddari, Zaidun hasilun fiddari juga boleh. Wasabata Zaidun sabitun fiddari juga boleh. Mustaqirun, kainun, maujudun, semua itu sama, tidak mengandung aktivitas. Tapi kalau sudah makan, minum, tidur, menyapu, menulis, membaca, itu semua adalah aktivitas khusus yang enggak diketahui kalau enggak disebutkan. Qala wala yajuzu takdiru wasfan. Nah, muta'allaqnya ini tidak boleh ditakdirkan sifat. Harus fi'il. Kamu mustaqirun wa nahwihi. Enggak boleh ditakdirkan sifat seperti mustaqirun, allazi mustaqirun. Enggak boleh.
Li'annahu mufradun, karena sifat, li'annahu ay al-wasfu mufradun, karena sifat itu adalah mufrad. Mufrad di sini adalah satuan kata satuan. Bukan kok mufrad lawannya jamak, bukan, tapi mufrad di sini lawannya murakkab. Ghairu murakkab, li'annahu mufradun ghairu murakkab. Wasilatu la takunu illa jumlatan, sedangkan silah itu enggak mungkin kalau enggak jumlah, enggak bisa mufrad. Makanya dhorob mustaqor atau jar majrur mustaqor yaitu ada 4, silah, khobar, naat, hal, semuanya bisa fi'il, bisa sifat, kecuali silah. Silah nggak bisa sifat karena silah punya hukum khusus, harus jumlah. Fataqulu fi nahwi ja'al ladzi indaka inda dzarfu makanin muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu istaqarra aw thabata aw nahwu dzalik. Maka kamu katakan cara i'rabnya ja'al ladzi indaka, inda adalah dzarf makan, yaitu muta'alliq dengan fi'il mahdhuf secara wajib, hadfnya secara wajib, takdirnya adalah istaqarra aw thabata atau yang semisal dengan itu. Wal kafu mudhafun ilaih wa dharfu wa ma udhifa ilaihi syibhu jumlatin silatul mausul. Dan dhorof dan mudhaf ilaihnya adalah syibhul jumlah sebagai silah mausul atau muta'alliq dengan silah mausul juga boleh. Wal aidu ad-dhamirul mustaqirru fid dharf, dan aidnya adalah dhamir yang ada pada dhorof. Makanya disebut sebagai dhorof mustaqor karena ditempati. Mustaqir menempati, mustaqor artinya ditempati. Paham toh? Kalau dhorof lahu, domirnya nempel di muta'allaqnya. Tapi kalau dhorof mustaqor, karena muta'allaqnya itu mahdhuf, sehingga aid domir yang ada pada muta'allaqnya itu pindah ke dhorofnya. Takdiru huwa wa takdiru ja'al ladzi istaqarra indaka wa qul nahwa hadza fil jari wal majrur. Katakanlah yang semisal sama dengan ini dalam jar dan majrur. Inilah ya ikhwah pembahasan tentang silah. Kalau nanti ayat lebih rumit lagi. Qalu as-sarihatu ay al-khalisatu lil wasfiyati. Sifat sharihah ini jenis silah yang ketiga, yaitu sifat sharihah, dan ini khusus hanya untuk mausul al. Enggak bisa dipakai di selain al. Maka al itu silahnya adalah khusus. Berupa sifat sharihah, sifat yang sharih. Apa makna sharih? Ai al-khalisah lil wasfiyah, murni untuk sifat. Wahia, apa definisinya? Allati lam yaghlib 'alaiha al-ismiyah, yaitu yang tidak dominan dipakai jadi nama. Jadi sifat lebih dominan, artinya itu kayak fi'il gitu, bukan kayak isim. Ini caranya dilihat artinya nanti. Kalau sifat itu ad-dharibu, artinya itu adalah orang yang memukul, maka itu berarti namanya sifat sharihah. Tapi kalau ad-dharibu itu sudah menjadi namanya seseorang atau menjadi julukan bagi seseorang, ja'ad dharibu, telah datang Mas Dorib, atau telah datang si Dorib, berarti sudah bukan wasf sharihah. Paham? Paham ya ikhwan? Ini tambahan penjelasan untuk kemarin juga ketika bahas al. Mausul al itu kan disyaratkan sifat sharihah, masuk pada sifat sharihah. Itu cara ngukurnya itu dilihat dari artinya. Kalau artinya itu masih artinya fi'il, arti perbuatan,
berarti dia masih sifat sharihah, masih berbau-bau fi'il, masih kuat bau fi'ilnya. Tapi kalau sudah lebih kuat bau-bau isim, maka sudah nggak bisa jadi silahnya al. Alif lamnya nanti bukan mausul, alif lamnya nanti alif lam mu'arrifah untuk ta'rif. Paham tak? Untuk membedakan, misalnya ja'ad doribu, telah datang ad-doribu, ini dilihat artinya. Kalau artinya itu adalah telah datang orang yang telah memukul, disebutkan perbuatan memukulnya, berarti ini masih kental wasfiyahnya, masih kental aroma fiilnya. Tapi kalau artinya itu sudah enggak lagi disebutkan perbuatannya, telah datang mas dorib, nama misalnya mas dorib, atau telah datang si dorib, dijuluki tukang pukul, berarti sudah alif lamnya itu berarti bukan mausul, ya. Bedakannya di situ. Bedakannya apakah alif lamnya itu mausulah ataukah alif lamnya itu lit ta'rif, dilihat artinya. Kalau masih berfungsi fiilnya itu, arti fiilnya berarti alif lamnya mausul. Telah datang orang yang memukul. Tapi kalau tadi sudah ghalabat alil ismiyah, sudah lebih dominan dipakai sebagai nama atau isim, nggak mengandung sifat, nggak mengandung perbuatan lagi, berarti alif lamnya adalah alif lam lit ta'rif. Nah itu ya ikhwan. Maka sifat sharihah adalah khalisah lil wasfiyah allati lam yaglib alaiha al-ismiyah. Contoh yang yaglib alaiha al-ismiyah tadi doribu. Li'anna fiha ma'na al-fi'il. Nah ini kuncinya di sini, rumusnya di sini. Kalau dia itu di dalamnya ada makna fi'il, makna perbuatan, berarti masih sifat sharihah. Kalau sudah tidak ada lagi makna perbuatan, berarti sudah enggak sifat sharihah. Walidzalika amilat amalahu. Oleh karena itulah sifat ini beramal amalannya fi'il, amalahu kembali kepada al-fi'il. Karena di dalamnya ada makna fi'il, sehingga dia pun beramal amalan fi'il. Bisa menasabkan, bisa merofakkan. Wasahha atful fi'li 'alaiha, dan boleh diatofkan fi'il pada dia. Dia boleh menjadi ma'tuf alaihnya fi'il. Berarti masih kental sekali loh fi'ilnya itu. Arti fi'ilnya itu masih kental sekali. Arti peristiwa dan arti kata kerjanya itu masih kental sekali, walaupun bentuknya isim. Itu namanya sifat sharihah. Sifat sharihah itu secara hukum isim atau fi'il dia itu isim, tapi secara arti dia itu masih kental fi'il. Itu. Karena itulah buktinya boleh fi'il itu ataf kepada dia. Kalau seandainya itu isim nggak boleh atau fi'il itu ataf kepada dia. Inna doriba maknanya adalah orang. Wa qa'ada, qaimun nggak boleh. Inna doriba wa ramiya qaimun nggak boleh. Kalau dorib di situ artinya bukan orang yang memukul, tapi artinya adalah si dorib misalnya. Gak boleh diatofkan fi'il kepada dia. Tapi ketika itu makna fi'ilnya itu masih kental, maka boleh fi'il itu diatofkan kepada dia dan sah dan nyambung secara kalimat. Contohnya innal musaddiqina wal musaddiqati, ay al mutasaddiqina wal mutasaddiqat wa aqradu, diatofkan fi'il madhi kepada isim. Sesungguhnya orang yang bersedekah dari kalangan laki-laki dan yang bersedekah dari kalangan perempuan, dan mereka itu meminjamkan harta mereka kepada Allah, ini boleh. Wa bidzalika asbahatil jumlah, dan dengan alasan itulah sifat sharihah ini menjadi mirip dengan jumlah sehingga bisa menjadi silah. Karena kaidah umumnya silah itu harus jumlah. Lah kok jar majrur kok bisa, dzaraf kok bisa,
sifat sharihah kok bisa? Katanya harus jumlah. Karena jar majrur dan dhorob ini juga menyerupai jumlah, dan karena sifat sharihah ini juga menyerupai jumlah dari sisi arti. Asbahatil jumlah ay min haitsul makna. Dari sisi arti. Kalau jar dan majrur, dhorob tadi asbahatil jumlah min haitsu at-ta'alluq. Dari sisi ta'alluq. Kalau ini dari sisi arti. Min haitsul makna. Asbahatil jumlah min haitsul makna au fil makna. Wa qawluhu wa takhtassu bil alif wal lam, dan sifat sharihah ini khusus dengan alif dan lam. Lau qala wa takhtassul alif wal lam biha lakana aula. Seandainya musannif itu mengatakan dan alif lam itu khusus dengannya, itu lebih utama. Apa bedanya sifat sharihah ini khusus dengan alif lam dan ucapan alif lam khusus dengan sifat sharihah? Ini latihan ngetes latihan selera dalam ucapannya, selera dalam pembicaraan. Meja ini khusus untuk saya. Dengan perkataan saya ini khusus untuk meja, bedanya apa? Kalau meja ini khusus untuk saya, meja ini nggak boleh dipakai oleh orang lain. Tapi saya boleh pakai meja lain, boleh. Yang ini aja khusus untuk saya, nggak boleh dipakai lain. Tapi nggak harus saya itu nggak boleh pakai yang lain. Itu. Maka di sini wa takhtassu bil alif wal lam, dikata Al-Faqihi, seandainya dibalik ibarahnya, ini sebenarnya nggak seberapa penting, tapi nggak apa-apa. Latihan selera dalam pembicaraan. Lau qala wa takhtassul alif wal lam biha, dibalik. Tadi kan sifat sharihah itu khusus miliknya alif dan lam. Khusus dengan alif dan lam. Kata Al-Faqih lebih utama ungkapannya enggak gitu. Ungkapannya lebih utama adalah dan alif lam khusus bagi dia. Khusus bagi alif lam khusus bagi sifat sharihah, bukan sifat sharihah khusus bagi alif lam. Li'anna al-murada anna al, karena sesungguhnya yang dimaksudkan bahwasanya alif lam imtazat min baini sa'iril mausulat, dia itu teristimewakan dari seluruh mausul yang lain, bi anna silataha as-sifatus sharihatu, bahwasanya silahnya itu bisa berbentuk sifat sharihah, allati hiya ismul fa'il wa ismul maf'ul. Qala al-Faqih, yang khusus itu adalah alif dan lam khusus dengan sifat sharihah. Ini kalau saya mengatakan dua-duanya saling mengkhususkan. Karena alif lam juga khusus dengan sifat sharihah, sifat sharihah juga khusus bagi alif dan lam. Karena cuma itu toh. Tapi ini tidak seberapa penting. Ini tidak seberapa penting. Masalah ungkapan saja. Tapi kalau yang mau mendalami silakan diangan-angan. Wa takhtassu bil alif wal lam, dan sifat sharihah itu khusus dengan menjadi silah bagi alif dan lam. Kata Faqih lebih bagusnya dikatakan dan alif lam lah yang khusus bagi sifat sharihah. Sesuatu itu kalau khusus bagi orang, maka berarti sesuatu itu nggak boleh dipakai yang lain. Tapi orang tadi masih boleh memakai yang lain, namanya khusus. Rumah ini khusus untuk saya. Rumah ini khusus untuk saya. Berarti maknanya nggak boleh ditempati orang lain. Tapi apakah saya harus khusus menempati rumah itu toh? Tidak harus. Boleh menempati tempat yang lain gitu loh. Seperti di sini wa takhtassu bil alif wal lam, sifat sharihah adalah khusus miliknya alif lam.
Berarti sifat shorihah ini tidak bisa dipakai yang lain. Kalau kata Al-Faqih dan alif lam lah yang khusus bagi sifat shorihahnya sama sebenarnya. Karena dalam bab ini tidak ada contoh yang lain, tidak ada silah yang lain. Masing-masing hanya berpasangan. Ini cuma satu pasangan itu, nggak ada kasus yang lain. Sifat shorihah juga tidak bisa untuk mausul man, mausul yang lain, dan alif lam pun nggak punya silah yang lain. Jadi sama-sama memang diciptakan untuknya memang. Alif lam juga nggak bisa memakai silah kecuali sifat shorihah. Sifat shorihah juga nggak bisa menjadi silah kecuali untuk alif dan lam. Ini memang cocok siji-siji, memang nggak bisa dipakai yang lain. Memang alif lam juga nggak bisa dipakai yang lain. Sifat shorihah juga nggak bisa dipakai yang lain. Ini memang sudah memang diciptakan untuknya kalau ini. Itu ya ikhwan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wal aidu dhamirun mutabiqun lil mausuli bil ifradi wat tasniyati wal jam'i wat tadhkiri wat ta'nis. Aid adalah sebuah dhamir yang mencocoki mausulnya. Karena memang mausul itu yang dimaukan itu aid itu. Baik dalam masalah ifrad, tasniyah, jama', mudzakkar, muannats harus sama semua. Kama taqaddama fil amtsilatil madhkurah. Adapun dengan silahnya enggak harus sama. Mausul dengan silahnya enggak harus sama. Yang harus sama itu dengan aidnya. Wa qad yuhzaf, dan aid ini kadang disembunyikan. Nahwu lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu ay alladhi huwa asyaddu. Aslinya itu ayyuhum huwa asyaddu. Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu. Sungguh akan kami cabut dari setiap kelompok yang dia itu paling keras perlawanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum asyaddu 'ala rahmani itiyya. Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum. Ayyu di sini adalah isim mausul. Wa huwa mudhaf, hum mudhaf ilaih. Asyaddu adalah khabar dari mubtada yang mahdhuf. Itulah aidnya. Ai alladzi, ayyu ditakdirkan dengan alladzi. Huwa asyaddu. Siapakah yang dia itu paling keras, paling dahsyat perlawanannya. Ini lama ini prosesnya ini. Saya dulu memahami ini kok bisa ini jadi mausul ya. Kenapa kok harus ada huwanya? Itu lama nanti. Sampai lama baru dong. Oh ya, memang harus ada huwa. Ada juga yang mengirab ayu di sini langsung mubtada, asyaddu langsung khabarnya. Dan namanya ta'liq. Ta'liq artinya gantung. Maf'ulnya lananzi'anna enggak dinasab tapi ditaklik. Itu masih ada istilah taklik satu lagi. Taklik yang bikin sampean bingung selama ini kan apa? Taklik dalam masalah muta'alliq itu kan. Nanti ada taklik lagi, yaitu tidak diamalkannya suatu amil, itu namanya taklik. Ayyuhum asyaddu, ayyuhum di sini ayyu isim mausul, huwa asyaddu, huwa mubtada, asyaddu khabar. Wa nahwu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan dan apa-apa yang kalian nampakkan. Ini kalau ma-nya di sini adalah mausulah. Kalau ma-nya masdariyah gampang. Ya'lamu ma tusirruna ay ya'lamu sirrakum wa ma tu'linun wa ya'lamu ilanakum. Dan itu sudah disebut dalam ayat yang lain, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Jadi ma di sini bisa mausulah, bisa masdariyah. Apa bedanya kalau mausulah dengan masdariyah?
Kalau mausulah berarti yang kalian sembunyikan, objek yang kalian sembunyikan. Kalau masdariyah, ya perbuatan menyembunyikannya kalian itu loh, ketahuan sama Allah. Ai alladzi tusirrunahu walladzi tu'linunahu, yang kalian sembunyikannya dan yang kalian nampakkannya. Wa nahwu wa yashrabu mimma tashrabuna ay minhu, dan dia adalah manusia yang makan dari apa yang kalian makan dan minum dari apa yang kalian minum darinya. Ai minalladzi tashrabuna minhu, ma di situ ditakdirkan jadi alladzi. Mimma tashrabuna minhu, minalladzi tashrabuna minhu. Kalau contoh yang pertama itu aid yang marfu, contoh yang kedua aid mansub, dan contoh yang ketiga adalah aid majrur. Semuanya bisa disembunyikan. Qala syarih wa faqahu ta'ala qawlu wa qad yuhdaf ay anna al-asla fil aidi marfu'an aw mansuban aw majruran. Hukum asal dalam aid, baik dia itu dalam keadaan marfu, mansub atau majrur, an yakuna mazkuran. Hukum asalnya adalah disebutkan. Wa qad yuhdhafu jawazan bi syurutin, dan kadang juga aid itu disembunyikan secara jawazan, secara boleh dengan beberapa syarat. Syarat utamanya babul hadzf itu apa? Makluman au dalla alaihi dalil. Itu pokoknya syarat utama dalam hadzf apa saja dalam ilmu nahwu, hadzf mubtada, hadzf khabar. Maklum diketahui atau dalla alaihi dalil, ditunjukkan oleh dalil. Kalau tidak ada itu tidak boleh disembunyikan. Qala fa ammal aidul marfu fayushtaratu li haddihi an yakuna mubtada'an khabaruhu mufradun. Adapun aid yang marfu, maka syaratnya dia itu diboleh disembunyikan. Syaratnya dia itu harus i'rabnya itu mubtada. Ayyakuna mubtada'an. Ditambahi ghairu mansukhin. Bukan mubtada yang kemasukan nawasih. An yakuna mubtada'an ay ghairu mansukhin. Belum dimasuki nawasih. Terus khabaruhu mufradun. Khabarnya itu harus mufrad, enggak boleh jumlah atau syibul jumlah. Aid marfu boleh disembunyikan, syaratnya ketika dia itu i'rabnya mubtada. I'rabnya fa'il enggak boleh, karena fa'il enggak boleh disembunyikan. Atau i'rabnya naibul fa'il enggak boleh, karena naibul fa'il juga enggak boleh disembunyikan. Atau mubtada tapi mansub, seperti kana, kemasukan kana, juga tidak boleh. Marfu'at ada berapa? 6 kan? 6 kan? Fa'il nggak bisa. Terus apa lagi tadi? Isim kana juga tidak bisa. Naibul fa'il juga tidak bisa. Contohnya yang khobar itu yang belum lihat saya. Makanya di sini dikatakan an yakuna mubtada. Aid tadi harus mubtada. Dan mubtada itu pun khobarnya mufrad. Kenapa alasannya khobarnya harus mufrad? Karena kalau seandainya khobarnya itu jumlah atau syibul jumlah, maka jumlah dan syibul jumlah tadi dengan sendirinya sudah menjadi silah. Sehingga kalau mubtada'nya itu disembunyikan, maka enggak ada yang menjadi dalil untuk yang disembunyikan tadi. Sehingga nanti ada labes. Iki wis apa dikene kelidan. Kok angele nahwu iki yo.
Sampai gak kuat Zem. Ayo dikit lagi. Tidak kuat kita. Angel. Umat masih kuat? Lanjut. Gaspol. Kok hening? Lah, mikir lagi angel-angele teko tahu bulan. Urip lagi angel-angel kok malah ketemu tahu bulan barang. Perhatikan. Aid yang marfu itu disyaratkan boleh dihadzaf kalau dia itu i'rabnya mubtada dan khobarnya itu mufrad. Kenapa kok khobarnya itu harus mufrad? Seandainya khobarnya itu jumlah, khobar itu sendiri loh sudah bisa jadi silah nanti. Sehingga nggak ada yang membuktikan kalau ada mubtada yang disembunyikan. Berbeda kalau khobarnya mufrad. Kalau seandainya sendirian berarti ada sesuatu yang disembunyikan gitu loh. Perhatikan contohnya. Nahu ja'alladzi qaimun. Telah datang orang yang dia itu berdiri. Ai huwa qaimun. Berarti di sana ada huwa yang mahdzuf. Sebab apa? Sebab kita tahu ketika ja'alladzi qaimun, qaimun tidak mungkin jadi silah. Dulu saya meyakini kayak gini tidak boleh, ucapan kayak gini, ja'alladzi qaimun. Ternyata boleh. Karena saya meyakini nggak boleh ini karena bukan silah. Silah itu harus jumlah. Ternyata mubtada itu bisa disembunyikan. Nah, kalau seperti ini ja'alladzi qaimun berarti mubtada yang disembunyikan tadi ada dalil, punya dalil, ada petunjuk bahwasanya di sana ada mubtada yang disembunyikan. Berbeda seandainya ja'alladzi qama. Qama itu khabar. Ja'alladzi qama itu khabar. Fi'il dan fa'ilnya jadi khabar. Siapa yang tahu kalau di situ ada huwa? Ja'alladzi qaimun, tahu kita ada huwa yang disembunyikan. Kalau seandainya ja'alladzi qama, niatnya itu ja'alladzi huwa qama. Siapa yang tahu kalau di situ ada huwa yang disembunyikan? Semua orang akan mengira silahnya ya qama itulah. Aidnya adalah dhamir fa'il. Enggak nyangka kalau di sana ada mubtada yang disembunyikan. Makanya seperti itu enggak boleh. Ja'alladzi qama itu enggak boleh kamu i'rab ada mubtada yang mahdzuf. Harus di-i'rab ja'alladzi qama adalah silahnya langsung. Maka ja'alladzi qama enggak bisa dibuat contoh untuk aid yang mahdzuf yang marfu. Karena enggak ada yang tahu kalau di situ ada huwa. Tapi kalau ja'alladzi qaimun semua orang tahu. Kalau qaimun ini enggak mungkin jadi silah dengan sendirinya karena dia mufrad, bukan jumlah. Sedangkan kaidahnya silah itu harus jumlah. Oh, berarti kalau gitu di sana harus ada mubtada yang disembunyikan. Ya, Mam? Gitu, Mam? Gitu loh, Zem. Ayo. Pikirannya difokuskan lagi. Yang lain-lain tinggalkan nanti dulu aja mikirnya. Itu makanya khobarnya itu harus mufrad karena seandainya kalau khobarnya itu jumlah atau sibul jumlah nanti nggak ada yang mengasih tahu, nggak ada yang menunjukkan, nggak ada yang membuktikan kalau di sana ada mubtada yang mahdzuf. Ulang sudah. Qala wa kamizalil musannif, dan seperti contohnya musannif, fa inna kullan min qaimun wa ashaddu khabarun mufradun li mubtada'in mahdhufin taqdiru huwa ya'udu 'alal mawsul. Ja'alladzi qaimun. Jadi sebagian silahnya juga harus sebagian silahnya ada yang dibuang juga. Wes. Ada yang tak paham? Ikut sama. Gak apa-apa, mumpung masih muda. Dipakai mikir yang sulit-sulit gini tidak apa-apa. Timbang wong nganjuk wis tuwek-tuwek tak kandhani sampean salah dhewe wis tuwek-tuwek enak-enak ngundang putune lah kok teko nang sugihan tambah dijak mumet belajar nahwu. Sampean sik enom enggak apa-apa, mikire sik urung akeh. Paksa untuk memahami ini, masih muda kok.
belum mikir banyak. Nanti kalau sudah tua, sudah tinggal brondolan, sudah tinggal rapuhnya, terlambat untuk mikir gini-gini, nyesal mereka. Nah, kamu mumpung masih muda, yuk semangat, dipakai mikir yang bermanfaat. Nanti kalau sudah tua, sudah pikirannya sudah lemah, sudah sisa-sisa dari perjuangan hidup, sisa-sisa lelahnya kehidupan, tinggal ampas, sudah tidak bisa lagi untuk mikir pelajaran-pelajaran yang berat. Iki marfu sing paling gampang, mansub nanti lebih sulit, majrur tambah angel maneh. Sing majrur aku tidak tembus. Banyak sekali soalnya. Diperhatikan alasan-alasannya tadi itu ya, kenapa kok harus mubtada, kenapa harus khobarnya itu mufrad. Kalau alasan kenapa nggak boleh khobar, ini tak tebak-tebak sendiri ya. Tadi kan harus mubtada, kenapa nggak boleh fa'il? Karena fa'il nggak boleh dibuang, naibul fa'il juga nggak boleh dibuang. Kenapa nggak boleh khobar? Karena khobar itu adalah berita. Lah silah itu sendiri adalah menyempurnakan makna mausul. Lah kalau sebagian silah khobarnya saja dibuang, dikai khobar apa terusan ja'alladzi huwa apa? Nggak, malah nggak ketahuan lagi malah. Ja'alladzi huwa qaimun. Qaimun nggak boleh sembunyikan lah. Dia itu khobarnya malah. Intinya dia malah di situ. Itu atau yang aid. Qala wa amal aidul mansubu fayushtaratu li hadfi an yakuna muttasilan bi fi'lin tamin. Dan ini sama Ahmad bin Thabit tidak dikasih contoh yang enggak bolehnya. Lah itulah repotnya cuma. Enggak dikasih contoh yang enggak bolehnya. Kalau tadi kan bagian aid yang marfu saya kasih contoh yang enggak boleh. Kalau yang aid mansub ini di sini enggak disebutkan contoh yang enggak bolehnya. Karena kita dalam memahami sesuatu itu butuh komparasi, butuh perbandingan. Fabidid biha tatabayyan al-asya'u, dengan lawannya sesuatu itu akan menjadi jelas. Kalau dikasih contoh yang boleh toh kita belum tahu contoh yang enggak boleh. Kalau wa amal aidul mansubu fa yushtaratu li hadfi an yakuna muttasilan bi fi'lin tamin. Aid yang mansub maka syaratnya untuk disembunyikan adalah yaitu harus muttasil dengan fi'il tam. Dengan fi'il tam itu mengeluarkan mansubnya itu dengan huruf seperti anna, enggak boleh. Ja'alladzi innahu qaimun, terus kemudian hu-nya kemasukan inna itu dihilangkan, itu ja'alladzi inna qaimun, enggak boleh. Ja'alladzi innahu qaimun, telah datang orang yang sesungguhnya dia itu berdiri. Domir hu yang itu menjadi aid kemasukan inna itu enggak boleh disembunyikan. Yang boleh disembunyikan itu adalah yang mansub yang menjadi muttasil dengan fi'il. Kalau mansubnya itu karena huruf enggak boleh. Dan juga harus dengan fi'il tam, enggak boleh dengan fi'il naqis, enggak boleh dengan kana yang naqis. Karena tadi juga isimnya kana yang naqis enggak boleh dibuang karena dia adalah fa'il secara makna. Ini kalau mau lihat penjabaran-penjabaran seperti ini di kitab-kitab mutawwalah, ini pembahasannya sudah cukup rumit. Sudah masuk di kitab pembahasan mutawwalah. Bedanya fi'il naqis dengan fi'il tam itu apa? Kenapa disebut fi'il naqis? Kenapa disebut fi'il tam? Dulu kita tahu kana yang naqis dengan kana yang tam itu cuma karena tam itu enggak butuh fa'il, kalau naqis itu butuh tam itu enggak butuh khobar,
Kalau nakis itu butuh khobar. Ada alasan lain, tam dan nakis itu karena maknanya fi'il tam, karena tam itu artinya dia utuh sempurna karena menunjukkan hadas dan juga zaman. Karena yang tam itu artinya adalah apa? Telah ada, ya kan? Karena yang tam artinya telah ada. Kalau karena yang nakis artinya adalah. Nah, karena yang tam itu disebut utuh, disebut sempurna karena dia menunjukkan hadas, perbuatan ada, dan juga menunjukkan zaman, yaitu madhi. Sedangkan karena yang nakis itu karena hanya menunjukkan zaman saja, tidak menyebutkan peristiwa. Karena Zaidun qa'iman adalah Zaid itu berdiri, itu hanya menunjukkan zaman yang telah lampau. Tidak ada menunjukkan peristiwa apa-apa. Peristiwa berdiri ditunjukkan oleh qa'iman. Adapun kana tidak menunjukkan peristiwa apa-apa. Itu salah satu perbedaan tam dan nakis. Dulu kita itu mengetahui tam dan nakis itu perbedaannya hanya satunya butuh fa'il, satunya butuh khobar. Ternyata enggak gitu. Ada alasan lain. Baik, itu dulu ya ikhwan. Yang penting dipahami. Kalau yang belum paham nanti bisa ditanyakan pakai kertas. Mau diulang penjelasan yang mana atau minta dijelaskan yang mana, silahkan diminta. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini